Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hak pilih pemilu dan anti korupsi. Berikut nama kelompoknya ada Angel Margareta, Dwi Suardini, Muhammad Rizky Fadila, saya sendiri, Nisa Neving Tias, dan Ridwan. Siapa? Next. Definisi pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses di mana warga negara menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan, seperti presiden, anggota parlemen, dan pejabat lainnya. Pemilu biasanya diadakan secara berkala dan diatur oleh undang-undang untuk menjamin keterbukaan, keadilan, dan keabsahan hasilnya. Hak pilih adalah hak seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilihan umum maupun sebagai calon yang dipilih. Hak ini merupakan salah satu hak dasar dalam demokrasi yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Next. Hak pilih di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rinci. Hak pilih di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. 1. Hak pilih aktif. Hak warga negara untuk memilih dalam pemilu. 2. Hak pilih pasif. Hak warga negara untuk dipilih menjadi pejabat publik melalui pemilu. Pasal yang mengatur hak pilih. 1. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Pasal 22E ayat 1 dan 2 UUD 1945 mengatur lebih spesifik mengenai pemilu. Ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Next, dilanjutkan oleh Dwi Suartini. Syarat-syarat pemilihan umum. Yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI. Hanya WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu, usia minimal 17 tahun. 2. Pemilu harus berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemilihan atau sudah menikah meskipun belum berusia 17. Terdaftar sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang disusun oleh KPU. Berakal sehat, pemilih harus dalam keadaan sehat secara mental dan tidak mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan untuk membuat keputusan. Yang terakhir, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Pemilih tidak boleh sedang menjalani hukuman pidana yang menyebabkan hak pilihnya dicabut oleh pengadilan. Next. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang pertama, pemilihan langsung. Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, 3 masa jabatan 5 tahun, sistem 1 putaran atau 2 putaran. Syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, WNI sejak lahir. Yang kedua, berusia minimal 40 tahun. Yang ketiga, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana berat. Yang keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh keputusan pengadilan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Angel. Oke, untuk tahap-tahap pemilu, yang pertama adalah perencanaan,
Yang dimaksud dengan perencanaan adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyusun jadwal, menetapkan peraturan pelaksanaan pemilu. Yang kedua adalah pendaftaran pemilih, di mana pendaftaran pemilih adalah pendataan pemilih dilakukan dengan hasil yang dituangkan dalam daftar pemilih tetap atau yang disebut dengan DPT. Yang ketiga adalah pendaftaran peserta pemilu atau yang disebut dengan partai politik, calon legislatif, serta calon presiden ataupun wakil presiden yang mendaftar dan diverifikasi oleh KPU. Yang selanjutnya adalah kampanye, di mana masa kampanye di mana partai politik dan kandidat mempunyai visi dan misi serta program kepada masyarakat. Yang kelima adalah masa tenang. Sebelum hari pemungutan suara, ada masa tenang tanpa aktivitas kampanye untuk memberi waktu kepada pemilih untuk mempertimbangkan pilihan. Yang selanjutnya adalah pemungutan suara, di mana pemilih memberikan suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS yang telah ditentukan. Yang ketujuh adalah penghitungan suara. Penghitungan suara itu dilakukan di TPS, kemudian hasilnya dikirim ke tingkat lebih tinggi hingga nasional. Yang kedelapan adalah penetapan hasil pemilu. KPU menetapkan hasil resmi pemilu setelah penghitungan suara selesai dan semua sengketa yang mungkin timbul telah diselesaikan. Yang kesembilan adalah pelantikan. Presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih dilantik setelah hasil pemilu ditetapkan secara resmi. Oke, yang selanjutnya. Untuk anti korupsi dalam pemilu. Apa itu korupsi? Korupsi itu adalah penyalahgunaan kuasa untuk keuntungan pribadi. Korupsi dalam konteks pemilu adalah politik uang atau money politik, praktik penggunaan uang atau imbalan finansial untuk mempengaruhi keputusan politik, seperti membeli suara dalam pemilihan atau memberikan suap kepada pejabat. Yang kedua adalah manipulasi suara dan pengaruh kekuasaan yang tidak sah, tindakan curang untuk mempengaruhi hasil pemilih, serta mengubah atau mencurangi jumlah suara yang sah. Dampak dari korupsi pada pemilih adalah yang pertama merusak integritas demokrasi, yang kedua adalah merusak proses pemilu tidak adil dan transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tias. Ada langkah-langkah anti korupsi. Yang pertama, peraturan dan penegakan hukum. Yang kedua, KPK dan lembaga terkait yang menangani kasus korupsi. Yang ketiga, edukasi publik. Keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan jujur. Selanjutnya, pengawasan publik. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Ada lagi pentingnya memerangi korupsi. Yang pertama, dampak korupsi pada masyarakat. Kedua, merusak ekonomi dan kualitas hidup. Ketiga, menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Keempat, peran warga negara melaporkan jika terjadi praktik korupsi. Yang kelima, menolak politik uang dan memilih secara independen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ridwan.